Hai dan selamat malam, kembali lagi dengan aku di podcast monolog Ditanya Merta. Di podcast kali ini ya lagi-lagi dengan suara berisiknya karena hujan dan ya aku di tempat biasa yaitu di luar, jadi ya wajar aja lah. Oh ya, ada baiknya untuk mendengarkan podcast ini dengan menggunakan earphone supaya kita ngobrolnya bisa jadi lebih dekat. Gokil. Dan kalian setuju nggak sih dengan ungkapan kayak hal yang paling konsisten dalam hidup itu adalah perubahan? Ya, perubahan. Karena gini, seringkali kita kalau ketemu orang, ya sebut saja teman lama ataupun orang yang dulu kita dekat sama dia dan kita berpisah beberapa tahun gitu. Pada suatu ketika kita ketemu lagi sama orang itu dan orang itu ngomong, kau berubah ya sekarang kan, nggak kayak dulu lagi, dulu kau tuh kayak gini lah, kayak gitulah gitu. Ataupun nggak jarang orang yang kita temui itu ngomong waktu kita masih kecil, waktu kita masih SD gitu, kau berubah ya sekarang, dulu kau waktu SD tuh gini gitu, gini gitu. Dan yang bagusnya tuh ketika respon orang itu ngelihat kita dengan perkataan-perkataan yang baik, kayak wah makin keren ya sekarang gitu, dulu kok itu gini gitu. Itu poin satu. Poin yang kedua, kadang ada orang yang ngerespon kita kayak, kok sekarang makin kayak gini gitu, kok makin urakan, padahal dulu kok waktu SD itu rapi, baju dimasukkan gitu, berkelakuan baik gitu. Ya mungkin aku nggak akan bahas di poin satu, ketika orang ngelihat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi aku akan bahas poin yang kedua, kayak ketika kita ketemu seseorang itu di waktu dan usia kita yang udah dewasa, dia membandingkan kita dengan usia kita ketika SD. Dan gak jarang orang yang kita temui itu bukan orang teman sebaya, melainkan orang yang lebih tua di atas kita. Yap. Dia membandingkan kita dengan, wah dulu kau waktu SD itu kayak gini, tapi kok makin besar kok makin kayak gini gitu. Terus beda kali lah sama waktu SD gitu. Pada saat itu kadang kita mikir tuh, ya nggak mungkin juga kita hidup seiring berjalannya waktu dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui, kita nggak merubah diri kita sesuai apa yang kita inginkan pada saat itu. Ya mungkin ketika kita melakukan penampilan kita ketika dewasa, justru hal itu membuat diri kita itu nyaman. Dan aku nggak tahu sih urakan yang dimaksud itu seperti apa, cuman kadang kita berpenampilan ya yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu bukan seperti gelandangan, bukan seperti gembel atau apa gitu. Nah, cuman penilaian orang, penilaian orang yang dulu kita jumpai sewaktu kita masih SD itu seakan-akan ngelihat penampilan kita itu seperti gelandangan, ya urak-urakannya seperti gelandangan gitu. Bahkan kayak
ini apa namanya, terlihat dari intonasi katanya itu kayak, oh beda kali lah gitu, dulu kau waktu SD kayak gini kayak gitu. Itu kayak apa ya, dari situ kita bisa nilai gitu bosnya, kok dia menilai kita urak-urakannya kok seperti gambaran yang orang-orang jalanan, seperti gambaran orang-orang gelandangan gitu. Dan padahal penampilan kita itu adalah yang menurut kita nyaman, ya kita sebenarnya nggak seurakan itu gitu, tapi pas dilihat di matanya kayak buruk banget seakan-akan kesannya. Dan padahal kalau semisal kita tetap berkelakuan layaknya kita waktu SD dulu, ya ini menurutku, ya mungkin banyak spekulasi perdebatan atau apa setelah ini, tapi nggak apa-apa lah, bisa menjadi hal diskusi, bisa menjadi wawasan baru juga bagi aku, tapi nggak masalah. Kayak kita itu ngerasa gagal dengan diri kita sendiri ketika kita selalu mengalami hal yang sama seperti kita dulu waktu SD. Waktu SD-nya seperti itu, ketika dewasa perilaku kita, penampilan kita tetap seperti itu gitu. Yang dimaksud dari orang itu adalah waktu SD itu ya kita sering, ya namanya anak-anak, menjadi pendiam dan penurut dan tidak berpikir kritis. Tetapi ketika kita menjumpai seseorang itu dengan usia kita yang dewasa, seiring berjalannya waktu, nggak jarang dari kita mulai berkembang dari segi pikiran yang mulai kritis dalam hal apapun. Makanya nggak jarang kalau misalnya hal yang menurut kita agak rancu yang dibicarakan dari orang itu, sering kita sanggah. Ketika penyanggahan, orang itu bilang, wah dulu kau waktu SD nggak kayak gini, sekarang kau berubah kali gitu. Baik dulu waktu SD nggak ngelawan nggak ini gitu. Tapi kalau menurutku, ya karena dulu nggak tahu apa-apa dan mau berpikir kritis pun nggak mempunyai argumen apa-apa gitu. Justru ketika kita dewasa, seiring berjalannya waktu, kita mempunyai hal itu. Nah, yang harus jadi pertanyaan adalah, kenapa orang yang menilai kita itu lain, nggak seperti dulu? Sebenarnya dia tuh mengalami fase hidup yang stuck 10 tahun yang lalu dan terbawa-bawa sampai sekarang, atau emang dia menolak akan perubahan. Kayak yang namanya waktu, yang namanya zaman pasti akan mengalami perubahan terus. Kalau misalnya kita nggak mau berubah dari segi apapun, nggak mau menyesuaikan dari hal apapun, ya lambat laun kita akan tergilas oleh perubahan itu. Ibaratnya kita itu akan punah oleh perubahan itu. Contohnya kayak apa ya? Ya mungkin karena ini pembahasannya agak menyinggung-nyinggung tentang SD, sekolahan atau apa. Kayak sekolah online. Ya dulu kan nggak ada yang namanya sekolah online atau apa gitu. Nggak ada yang namanya kirim tugas melalui file dari WhatsApp, nggak ada. Dulu kayak ya udah dikasih tugas sebanyak-banyaknya baru libur gitu. Nah sekarang enggak. Dan andai aja kalau misalnya kita itu menolak itu, kita nggak mau mengerjakan tugas terus dikirim lewat WhatsApp, maunya ditulis pakai buku sebanyak mungkin baru kita kumpulkan. Kayak memperibet hidup aja gitu. Justru dengan seiring berjalannya waktu, di satu sisi
banyak aspek yang mengubah untuk memudahkan kegiatan kita, gitu kan. Dan kalau misalnya kita nggak mengikuti perkembangan dari zaman itu, ya kita kayak ngerasa kesulitan aja gitu dengan apa yang kita pegang, dengan apa yang kita yakini, dengan tindakan dan perilaku kita seperti dulu gitu. Padahal banyak hal yang memudahkan gitu ya, dan itu dari segi teknologi lah, anggap saja gitu. Namun kan teknologi itu berubah sesuai dengan perkembangan manusia pada zaman itu. Kalau misalnya manusia itu tidak mengalami perubahan, otomatis teknologi juga nggak mengalami perkembangan, gitu sih. Ya kadang suka heran aja kalau misalnya ketemu orang terus ngelihat perubahan di diri kita, si orang itu kayak langsung merespon negatif atau dengan respon yang tidak enak terhadap penilaian dia kepada kita gitu. Kayak ada yang salah, kayak dulu tuh nggak seperti ini, dulu tuh nggak seperti itu gitu. Ya kecuali perubahan dari kita tuh mengarah ke hal-hal yang melanggar norma, melanggar hukum lah, itu baru bisa dinilai bahwasanya kita tuh bertumbuh dan berkembang menjadi hal yang lebih buruk. Tapi kan ini enggak gitu, kayak ya kita tuh masih dalam hal-hal yang nggak melanggar hal apapun itu, tapi penilaiannya kayak seakan-akan gitu tuh buruk banget gitu. Itu sih aku yang sering heran, kayak aduh ini kok gini banget gitu kan. Kita udah lama nggak jumpa, udah lama nggak ketemu, terus nah dari fase kita nggak ketemu ini, ya aku ngelewatin hal-hal itu tanpa si orang ini gitu. Aku tumbuh dan berkembang tanpa orang ini, dan dia pun seperti itu gitu. Cuman kadang di satu sisi kayak pernah nggak sih kita itu ngelihat orang yang kita jumpai waktu 5 atau 10 tahun yang lalu, bentukannya masih sama, terus gaya bicaranya sama, ya mungkin pola pikirnya sama gitu, penampilannya sama gitu. Nah, aku pernah jumpa orang kayak gitu, kayak aku heran gitu, loh kok orang ini kayak gini aja ya gitu, nggak ada perubahan dalam dirinya gitu, nggak ada perkembangan dalam dirinya gitu. Aku ada kawan yang seperti itu, kayak aku itu ngelihat dia sama seperti waktu zaman sekolah dulu gitu, nggak ada perkembangan dari hal apapun. Kayak ya orang ini adalah orang yang sama yang aku ketemui dulu. Nah pada saat itu aku ngerasa kok seperti ini, padahal zaman itu udah kayak gini gitu. Padahal banyak hal-hal yang seharusnya itu bisa dibenahi dari orang ini gitu. Awalnya aku kira aku aja yang ngerasakan itu, ngerasakan kayak hal dari orang ini tuh tetap sama seperti 5 tahun yang lalu, anggap aja begitu. Rupanya ada temanku juga yang ngerasa seperti itu. Dia cerita kayak, kawan ini kok nggak berubah-berubah ya dari dulu, dari segi penampilan, dari segi berpikir, dari segi bicara katanya. Kayak sama aja, padahal dia tinggal di kota sekarang gitu. Dengan kemajuan, perkembangan ataupun informasi yang begitu cepat, tapi orang ini kok sama-sama aja kayak dulu gitu. Justru kita yang tinggal di daerah itu
ya kayak ngerasa ada perubahan aja di dalam diri kita, walaupun kita nggak butuh validasi dari orang lain untuk mengakui perubahan yang ada di dalam diri kita, tapi kita mengakui bahwasanya diri kita itu berubah. Nah itu, dan obrolan kami pada saat itu kayak ngerasa aneh aja sama orang yang nggak berubah dari fase dia sekolah dulu hingga sekarang. Itu di satu sisi mungkin kayak ya dia konsisten dalam hidupnya gitu, tapi kalau menurutku kayak benar juga ungkapan yang bilang itu, hal yang konsisten dalam hidup itu ya perubahan. Seiring berjalannya waktu kita akan berubah-berubah, baik itu dari sikap, pola pikir, penampilan, apapun itu. Walaupun di dalam perubahan itu yang nggak lekang adalah sikap dan akhlak. Ya karena mau semaju apapun peradaban, mau semaju apapun ilmu pendidikan, mau semaju apapun pola pikir, akhlak dan perilaku tetap seperti dulu. Karena ya hal itu cara kita untuk menghargai seseorang, hal itu cara kita untuk merespon seseorang. Ya walaupun seiring berjalannya waktu sikap kita itu ya diperluas lagi gitu, sikap respon kita itu diperluas, akhlak dan adab kita diperluas lagi gitu. Kan yang maju itu adalah teknologi, ilmu pengetahuan, tapi kalau sikap dan perilaku itu tetap sama seperti dulu. Yang harus kita terapkan itu dengan kemajuan dan perkembangan yang ada sekarang, kita bisa nggak menjadi orang yang berakhlak, tetap menjadi orang yang tidak menjatuhkan, tetap menjadi orang yang tidak menjudge. Ya karena semaju apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau misalnya sikap dan perilaku kita nggak ada, ya kayak itu semua itu nggak ada artinya. Ya mungkin dengan apa yang kau punya itu semua terbantahkan, tapi kayak ngerasa hal-hal seperti itu tuh menjauhkan kita dari kehidupan yang bermasyarakat. Ya walaupun kau punya circle yang mendukung, tapi kan hanya orang-orang itu saja yang kamu jumpain gitu. Tidak bisa berbaur ke banyak orang karena sikapnya buruk gitu. Nah itu, jadi ya kalau bisa kita itu harus seimbang aja antara perubahan yang terjadi dalam diri kita dan diimbangi dengan sikap kita. Ya walaupun gak jarang orang tuh bilang bahwasanya melihat kita itu dari segi penampilan. Kalau misalnya penampilannya nggak sesuai gitu, dia menganggap berarti sikapnya buruk nih, dulu dia nggak seburuk ini, dia dulu baik nih segala macam. Sekarang tengoklah rambutnya, pakaiannya, bajunya, sepatunya kayak apalah. Nah gitu tuh. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang beberapa tahun lalu dan menganggap bahwasanya perubahan di diri kita adalah hal yang salah, adalah hal yang melanggar norma, itu tuh seakan-akan ya kita tuh jadi
buruk banget gitu. Kayak itu sih, aneh aja kadang kalau jumpa orang-orang yang kayak gitu. Kalau jumpa orang-orang yang menilai perubahan kita jadi makin buruk di matanya, padahal orang-orang yang selalu bersama kita, orang-orang yang ikut tumbuh bersama kita, ya fine-fine aja gitu. Dan lingkungan yang ngebentuk kita untuk tumbuh ya nggak ada problem apa-apa. Tapi ketika kita ketemu orang yang nggak bersama kita sewaktu tumbuh, kayak salah pertumbuhan kita. Ya syukur-syukur nggak menjadi bahan perbincangan untuk keluarnya gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya udah, itu juga di luar kendali kita. Yang harus kita kendalikan adalah respon dan perasaan kita terhadap orang itu. Yang gak usah ditanggepin. Cuman dijadikan bahan lelucon aja bagi pikiran kita. Kok ada ya? Nah, gitu sih. Dan ya mungkin itu aja sih cerita di podcast monolog kali ini. Dan mungkin itu sudut pandangku. Bisa benar bisa salah tergantung persepsi. Tapi ya apapun itu, aku harap komen aja di kolom komentar supaya kita bisa diskusi tentang apa yang aku bahas, dan supaya aku juga bisa belajar dari komentar kawan-kawan menjadi bahan evaluasi atau apa. Tapi setidaknya ya mungkin kalau misalnya kawan-kawan ada merasakan hal yang sama, ya kita sepaham sih, kamu nggak sendiri. Selamat istirahat dan jangan lupa bahagia. Aku dari Litania Amerta, sekian dan terima kasih.